Selamat pagi, Bu Eliawati dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 8, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menyampaikan dua chapter, yaitu chapter 10 yang berjudul The Family and its Social Standing dan chapter 11 yang berjudul Cultural Values and Consumer Behavior. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Julio Matthew Budiman. Nantinya saya akan didampingi oleh ketiga teman saya. Yang pertama yaitu Edmundo Carlos Salu, yang kedua Kevin Kurniawan Darmadi, dan yang ketiga yaitu Yosia Immanuel. Yang pertama kita masuk ke chapter 10 yang berjudul The Family and its Social Standing. Yang eh, subbab pertama yang kita pelajari adalah Family and Consumer Socialization. Pengertian dari sosialisasi adalah proses edukasi kepada seseorang, di mana seseorang itu nantinya dituntut untuk berperilaku dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Sosialisasi ini utamanya terjadi pada seorang anak, yang mana terjadi dalam keluarga, meliputi nilai dasar, tata krama, dan cara berpakaian. Sedangkan socialization agent adalah mereka yang terlibat dalam proses edukasi terhadap seseorang. Misalnya ketika pasangan orang tua yang mengajarkan suatu nilai kepada anaknya, bisa juga seorang teman yang mengajarkan sesuatu hal bagi temannya yang lain. Memiliki hubungan dengan individu dan memiliki kontrol atas reward and punishment. Consumer socialization adalah salah satu aspek dari sosialisasi di mana seorang anak memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk nantinya dapat berperan sebagai konsumen yang baik. Anak kecil atau dalam kaitannya ini adalah anak TK dan anak SD memperoleh hal ini atau memperoleh sosialisasi melalui observasi atau pengamatan terhadap orang tua dan kakak atau saudara yang lebih tua, di mana orang tua dan kakak ini nantinya dijadikan teladan dan pengajar. Sementara itu anak remaja yang utamanya anak SMP dan anak SMA sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan teman sejawat. Berikutnya adalah jenis sosialisasi dari ibu berdasarkan sikap terhadap pemasaran. Perlu kita ketahui bahwa seorang anak mendapat sosialisasi dari kedua orang tuanya, baik dari bapak maupun dari ibunya. Tetapi menurut penelitian dan riset ini menunjukkan bahwa ibu perannya lebih dominan daripada seorang ayah dalam proses sosialisasi terhadap anak. Sehingga seorang riset atau peneliti telah meneliti sikap ibu berdasarkan sikapnya terhadap pemasaran yang dibagi menjadi dua, yaitu marketing reseptif dan marketing resistant. Marketing reseptif ini artinya bahwa seorang ibu itu bersikap terbuka terhadap semua paparan iklan yang ada. Sementara marketing resistant itu terjadi ketika seorang ibu cenderung tertutup terhadap adanya pesan iklan. Marketing reseptif dibagi menjadi tiga tipe, yaitu yang pertama the balancer, yang kedua the nurturer, yang ketiga yaitu the diva. Yang pertama the balancer dicirikan oleh uh, seorang wanita seorang wanita karir yang mengajarkan anaknya untuk menjadi konsumen yang baik. Yang kedua yaitu the nurturer. Seorang ibu ini berfokus terhadap keluarganya dan kerap kali mengorbankan keinginan pribadi guna mewujudkan keinginan dari sang anak. Biasanya ibu yang tergolong ke dalam jenis ini mempercayakan atau percaya serta loyal kepada suatu perusahaan dan merek tertentu. Yang ketiga, the diva. The diva ini seorang ibu yang mengutamakan citra diri pribadi, memandang anaknya sebagai bagian dari citra gambar dirinya dan seringkali mewujudkan keinginan anak dengan sangat mudahnya untuk membuat hidup dari ibu ini menjadi lebih mudah. Sementara marketing resistant dibagi menjadi tiga, yaitu the protector, the struggler, dan the stall. The protector ini yaitu seorang ibu yang menikah dengan suami, memiliki penghasilan dan edukasi yang relatif tinggi, mengajarkan kepada anaknya untuk berbelanja dan menghabiskan uangnya dengan penuh tanggung jawab, serta menyeleksi media yang dipilih untuk menyeleksi media
untuk anaknya. Yang kedua yaitu the struggler. The struggle ini berasal dari kalangan keluarga yang tidak memiliki uang yang cukup untuk berbelanja, sangat sensitif terhadap adanya perubahan harga, dan keluarga yang ada di dalamnya cenderung memandang hidupnya secara negatif. Yang ketiga yaitu the stoic. The stoic ini secara budaya dan secara sosial tergolong keluarga yang terisolasi. Kalau bahasa gaulnya yaitu antisosial atau ansos. Memandang dirinya sebagai uh, ibu rumah tangga. Mencintai anak-anaknya tetapi secara emosional berjarak terhadap anaknya. Yang selanjutnya adalah proses sosialisasi. Seorang anak utamanya mendapatkan proses sosialisasi yang dipengaruhi oleh anggota keluarga lainnya, bisa melalui seorang ayah, seorang ibu, ataupun anggota saudara lain yang lebih tua, misalnya kakak. Dan yang kedua, mendapatkan sumber dari teman sejawatnya. Seorang pre-adolescent atau dalam kaitannya ini adalah seorang anak SD dan TK, sepenuhnya hanya dipengaruhi oleh anggota keluarga saja, bisa dilihat melalui gambar. Tetapi semakin dewasa anak tersebut, artinya seorang anak sudah SMP, SMA, remaja, mahasiswa, dan semakin tua, seorang anak dipengaruhi baik oleh anggota keluarga pribadi maupun dengan eh, teman sejawatnya. Sosialisasi ini terjadi secara two-way proses, ditunjukkan oleh adanya dua anak panah, yang mana anak panah ini mengarah baik ke yang person atau mengarah ke anak muda, tetapi anak panah ini juga mengarah ke other family member atau anggota keluarga lainnya, dan juga mengarah ke teman sejawatnya. Artinya apa? Bahwa anak ini tidak hanya dipengaruhi oleh anggota keluarga yang lain, dan juga dipengaruhi oleh temannya, tetapi seorang anak ini juga akan mempengaruhi anggota keluarga dan teman-temannya. Ya, berikut parental styles and consumer socialization atau cara mendidik orang tua yang terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang yaitu orang tua yang memiliki gaya permisif versus restriktif. Permisif ini artinya orang tua yang serba membolehkan terhadap permintaan anaknya. Kalau restriktif ini cenderung kepada orang tua yang protektif dan cenderung melarang kepada anaknya. Sementara dimensi horizontal yaitu very nurturing versus not nurturing. Very nurturing ini artinya orang tua yang memperhatikan anaknya, sementara not nurturing ini orang tua yang cenderung tidak memperhatikan anaknya karena mungkin orang tua tersebut bekerja di luar rumah. Yang pertama, orang tua yang memiliki gaya pengajaran permisif dan very nurturing disebut orang tua dengan gaya mendidik indulgent. Indulgent ini dicirikan oleh orang tua yang sangat perhatian pada iklan, diskusi dengan anak tentang iklan, seringkali mengabulkan permintaan anak, anak diajarkan mandiri dalam hal konsumsi, yang terakhir yaitu kedua baik orang tua dan anak sering mendiskusikan mengenai konsumsi dan nilai. Yang kedua, orang tua yang memiliki gaya pengajaran restriktif dan very nurturing digolongkan terhadap orang tua autoritatif, dicirikan oleh adanya batasan paparan iklan terhadap anak, seringkali merasa curiga terhadap iklan. Yang ketiga, baik orang tua dan anak seringkali melihat TV bersama. Yang keempat, orang tua dan anak sering membicarakan konsumsi. Dan yang kelima, mengandalkan buku panduan dalam konsumsi. Selanjutnya, orang tua yang memiliki gaya pengajaran permisif dan not nurturing digolongkan terhadap orang tua yang memiliki gaya pengajaran neglecting. Yang mana orang tua dicirikan baik orang tua dan anak sering membicarakan tentang iklan, akan tetapi orang tua yang tergolong dalam hal ini terlalu mudah mengabulkan permintaan anak, dan anak diajarkan mandiri dalam hal konsumsi. Yang keempat, orang tua yang tergolong dalam restriktif dan not nurturing dicirikan oleh adanya anak yang harus menaati aturan yang ada, memiliki sikap negatif terhadap iklan, dan orang tua yang cenderung sulit untuk mengabulkan permintaan anak. Selanjutnya, tahapan consumer socialization. Yang pertama yaitu perseptual dialami oleh anak yang berusia 3-7 tahun,
di mana anak mulai dapat membedakan iklan, menghubungkan produk dengan merek tertentu, dan memahami konsep dasar konsumsi. Yang kedua, analytical, dialami oleh anak berusia 7-11 tahun, yang mana anak dapat menangkap aspek persuasif iklan, memproses secara fungsional produk, dan mengembangkan pengaruh pembelian dan strategi negosiasi. Yang ketiga, reflektif, dialami oleh anak usia 11-16 tahun, di mana pada tahap ini anak memahami taktik dan daya tarik iklan, bersikap skeptis pada iklan, dan mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses perkembangan anak sebagai konsumen. Tahap pertama yaitu seorang anak yang mulai berbelanja dengan orang tuanya dan mengobservasi sekelilingnya, dialami oleh anak yang usianya baru 12-15 bulan, di mana pada tahap ini anak mulai memperhatikan produk untuk digigit dan dimakan, dan mulai memanggil suatu barang yang menarik perhatiannya. Orang tuanya cenderung untuk membelikan suatu barang karena anak tersebut telah bersikap baik dan menuruti perintah orang tuanya. Tahapan yang kedua, di mana seorang anak mulai berbelanja dengan orang tuanya dan mulai melakukan permintaan. Dialami oleh anak yang berusia 2-3 tahun, di mana eh, anak ini mulai menghubungkan antara iklan dengan produk-produk yang ada di toko, sehingga orang tua merasa bangga tentang perkembangan yang dialami oleh anaknya, terutama perkembangan kognitif. Seorang anak mulai meminta suatu barang yang menarik perhatiannya dengan menunjuk ke suatu barang. Tahapan yang ketiga, seorang anak berbelanja dengan orang tua dan mulai melakukan suatu pilihan terhadap suatu produk. Dialami oleh anak yang berusia 3-7 tahun, di mana anak mulai dapat membedakan iklan di berbagai media, mengasosiasikan atau menghubungkan produk dengan merek, eh, dan pada tahap ini anak mulai dapat melakukan keputusan konsumsi, menabung ataupun beramal, serta mulai mengembangkan teknik negosiasi. Tahapan selanjutnya yaitu shopping independently, dialami oleh anak yang berusia 7-11 tahun, dicirikan oleh orang tua yang membelikan anak untuk belanja mandiri, anak yang mulai menentukan pilihannya sendiri, dan anak mulai memahami aspek persuasif dari iklan. Tahapan yang kelima yaitu complex shopping and skepticism, dialami oleh anak berusia 11-16 tahun, di mana pada tahap ini seorang remaja mulai paham akan taktik dan daya tarik suatu iklan, bersikap skeptis terhadap iklan, dan mampu memengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu adult and intergenerational consumer socialization. Proses sosialisasi akan terus berlangsung sepanjang hidup seseorang, dari seseorang bayi hingga dewasa nanti. Misalnya pasangan yang baru menikah dan pasangan yang mempersiapkan masa pensiun, termasuk dalam bentuk proses sosialisasi. Beberapa preferensi dan loyalitas terhadap produk dapat beralih dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka, pemasar harus terus mendorong dan mendukung proses peralihan ini. Ketika pemasar berhasil mendukung dan melakukan hal ini, konsumen cenderung mengabaikan produk kompetitor dan terus membeli produk dari merek yang sama. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the family supportive roles yang mendukung proses pengembangan anak sebagai seorang yang nantinya dapat melakukan konsumsi. Yang pertama yaitu faktor kesejahteraan ekonomi, yaitu meliputi tersedianya sumber daya keuangan bagi anggota keluarga dan mengalokasikan dana tersebut guna mendukung aktivitas. Selanjutnya ada dukungan emosional, yaitu adanya rasa cinta, kasih sayang, dan keintiman dalam keluarga. Tetapi banyaknya keluarga yang mengejar karir membuat tugas ini dapat beralih pada penasihat dan psikolog. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu adanya gaya hidup yang sesuai. Gaya hidup mencerminkan pengalaman seseorang ketika beranjak dewasa. Prioritas orang tua dapat dijadikan acuan ketika dewasa nanti. Gaya hidup turut mempengaruhi pola konsumsi dari seorang anak. Next kita beralih ke topik selanjutnya yaitu mengenai husband-wife decision making, yaitu atau pengambilan keputusan antara suami dan istri.
Yang pertama yaitu suami yang mendominasi keputusan, di mana pengaruh suami lebih besar dari pengaruh istri, sehingga keputusan pembelian didasarkan pada suami. Yang kedua yaitu istri mendominasi keputusan. Artinya dalam keputusan pembelian, pengaruh istri lebih besar daripada pengaruh suami, sehingga pembelian eh, didasarkan pada keputusan istri. Yang ketiga yaitu keputusan bersama, di mana pengaruh suami sama dengan keputusan istri, atau pengaruh suami sama dengan pengaruh istri, di mana keduanya melakukan musyawarah untuk mufakat untuk membeli suatu produk. Yang keempat, autonomic decision, terjadi ketika suami ataupun istri merupakan pengambilan keputusan utama dan tunggal. Hal ini terjadi jika misalnya suami memutuskan keputusan konsumsi tanpa mempertimbangkan saran dari istri. Children's influence on family decision making. Dalam beberapa tahun terakhir, anak memiliki peran yang lebih aktif dalam keputusan pembelian. Hal ini didasari dari tren pasangan yang memiliki sedikit anak, kedua orang tua yang berpenghasilan, dan adanya paparan iklan melalui berbagai media. Cara anak ketika meminta barang kepada orang tua yaitu dengan pressure, ketika anak memaksakan kehendaknya ataupun mengintimidasi orang tuanya untuk membeli suatu produk. Yang kedua yaitu exchange. Ketika anak menjanjikan sesuatu, misalnya mendapatkan ranking yang baik di kelas untuk dibelikan suatu barang. Yang ketiga rasional. Yang keempat konsultasi, yaitu ketika seorang anak berdiskusi dengan orang tuanya sebelum membeli suatu produk. Dan yang kelima yaitu ingredient. Selanjutnya, children artery markets. Pasar pada saat ini telah menggolongkan seorang anak menjadi 3 pasar yang berbeda. Yang pertama yaitu children as influencer, di mana anak ini berperan sebagai pengaruh dalam keputusan pembelian, di mana anak merequest atau meminta suatu produk dan merek. Dan yang kedua, children as primary market, di mana pada jenis yang satu ini anak membeli suatu produk dengan uang pribadinya. Dan yang ketiga yaitu children as future consumer. Biasanya seorang anak memiliki cita-cita, ketika aku besar nanti aku akan membeli mobil. Sehingga pada tahapan ini konsumsi akan dilakukan jauh di masa depan nanti. Selanjutnya, adult children caring for aging parent. Anak yang sudah beranjak dewasa akan mengambil keputusan bersama dengan orang tuanya, meliputi keputusan atas medis, kesehatan, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam mengukur proses keputusan pembelian, proses pengukurannya sangat kompleks karena antar anggota keluarga mungkin tidak setuju atas pandangan seseorang yang satu dengan yang lainnya mengenai pengaruh tiap anggota keluarga. Family members role atau peran dari setiap anggota keluarga dalam keputusan pembelian. Yang pertama yaitu gatekeepers, yaitu biasanya orang tua yang mengontrol arus informasi yang didapatkan oleh anaknya. Yang kedua influencers, yaitu anggota keluarga yang menyediakan informasi mengenai produk atau jasa. Yang ketiga deciders, yaitu pengambilan keputusan dalam pembelian. Yang keempat yaitu buyers, yaitu pihak yang mendanai suatu pembelian. Selanjutnya ada preparers, yaitu mengubah produk agar bisa dikonsumsi. Misalnya makanan mentah dijadikan makanan agar siap disantap. Yang selanjutnya adalah users, yaitu pihak yang menggunakan produk atau jasa. Perlu digarisbawahi bahwa users ini belum tentu buyers, dan buyers belum tentu user. Selanjutnya ada maintainers. Perannya yaitu memperbaiki produk agar dapat digunakan kembali seperti semula. Selanjutnya adalah disposers, yaitu membuang produk atau menghentikan layanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yuzia. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the family life cycle. The family life cycle ini memiliki 5 tahap. Yang pertama tahap sarjana, tahap honeymoon, tahap
orang tua, tahap pasca orang tua, dan yang terakhir pembubaran atau perceraian atau ada salah satu yang meninggal. Family life cycle mewakili tahap kehidupan keluarga pada umumnya. Ini adalah variabel gabungan yang menggabungkan status perkawinan, ukuran keluarga, usia anggota, atau yang berfokus pada usia anak tertua dan anak termuda, dengan status pekerjaan rumah tangga, dan kemudian memverifikasi keluarga menjadi tipikal tahap. Yang pertama itu tahap kesarjanaan. Tahap sarjana mengacu pada pria dan wanita lajang muda, kebanyakan berpendidikan tinggi, yang mewakili pendapatan yang memungkinkan mereka meninggalkan rumah dan membangun rumah tangga mereka sendiri. Orang lajang menghabiskan banyak uang untuk pakaian, mobil, perjalanan, dan hiburan. Pemasar harus membedakan antara lajang yang tinggal di rumah bersama orang tua dan mereka yang telah meninggalkannya. Karena kebutuhan orang lajang yang tinggal bersama orang tua dan yang hidup sendiri itu berbeda, jadi pemasar harus bisa membedakan kebutuhannya. Tahap yang kedua adalah bulan madu. Tahap bulan madu mengacu pada pasangan muda dan yang baru menikah. Pasangan yang berpendidikan dan bertunangan memiliki penghasilan tambahan gabungan. Jika keduanya membangun jalur karir, pendapatan mereka tumbuh dengan baik. Sebagian besar pasangan menghabiskan uang terlalu banyak untuk pernikahan mereka. Setelah itu mereka berada di pasar untuk perabotan rumah, perjalanan, dan melayani perencanaan keuangan. Tahap bulan madu ini adalah target bagi pemasar seperti hiburan, travel, kuliner, dan lain-lain. Itu adalah target untuk bulan madu. Yang selanjutnya adalah tahap orang tua. Tahap orang tua menunjuk pada pasangan yang sudah menikah dengan setidaknya satu anak yang tinggal di rumah. Ini adalah tahap terpanjang karena durasi yang panjang. Tahap ini dapat dibagi menjadi fase yang lebih pendek, yaitu fase prasekolah, fase sekolah dasar, fase sekolah menengah atau SMP dan SMA, dan fase perguruan tinggi. Pada tahap orang tua ini, finansial keluarga mulai menunjukkan kebaikan, karena keuangan harus jadi manage dengan baik, mana yang untuk anak, untuk sekolah, mana yang untuk keperluan pribadi dan untuk bisnis. Yang selanjutnya itu adalah tahap pasca orang tua. Tahap pasca orang tua mengacu pada pasangan yang menikah lebih tua atau lajang tanpa anak yang tinggal di rumah, atau yang sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Bagi banyak orang tua, tahap ini merupakan kesempatan untuk melakukan semua hal yang tidak dapat mereka lakukan atau mampu ketika anak-anak mereka tinggal di rumah atau kuliah. Selama tahap ini, sebagian besar pasangan menikah aman secara finansial dan memiliki banyak waktu luang. Mereka melakukan perjalanan lebih sering, mengambil liburan panjang, dan bahkan mungkin dapat membeli rumah kedua. Tahap pasca orang tua ini sebenarnya target pemasar seperti untuk mobil mewah, liburan ke luar negeri, travel, dan lainnya. Karena di tahap pasca orang tua ini kebanyakan mereka sudah memiliki dana pensiun dan menikmati sisa hidup mereka dengan bersenang-senang dan liburan. Selanjutnya tahap yang terakhir adalah tahap dissolution atau tahap pembubaran. Tahap pembubaran mengacu pada keluarga dengan satu pasangan yang masih hidup. Pasangan yang bertahan hidup sering cenderung mengikuti gaya hidup yang lebih ekonomis. Banyak pasangan yang masih hidup menjadi satu sama lain bersahabatan, yang lain memasuki pernikahan kedua, ketiga, atau bahkan keempat. Yang selanjutnya adalah non-traditional families and households. Pemasar harus membedakan antara dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok keluarga non-tradisional atau less traditional family, didefinisikan sebagai keluarga yang belum siap masuk ke dalam siklus kehidupan keluarga. Yang kedua adalah pasangan rumah tangga keluarga, didefinisikan sebagai situasi hidup yang secara hukum tidak didefinisikan sebagai keluarga. Misal pasangan yang tinggal bersama tetapi belum menikah. Pemasar harus bisa membedakan kebutuhan dua jenis kelompok ini. Yang pertama itu adalah strategi pernikahan. Pemasar banyak produk seperti Unilever sekarang harus mengakui keberadaan segmen yang terdiri dari rumah tangga non-tradisional. Di sisi lain, beberapa anggota keluarga tradisional mungkin bereaksi negatif terhadap pengambil rumah tangga non-tradisional atau pasangan sesama jenis karena tidak sesuai dengan ajaran agama.
Pemasar harus memberikan yang menarik bagi kedua jenis rumah tangga tanpa menyinggung keduanya. Mungkin di Indonesia ini terdengar kurang lazim karena pernikahan sesama jenis belum dilegalkan di Indonesia. Jadi strategi target untuk gay atau untuk lesbi tidak cocok jika digunakan di Indonesia. Demikian pula dengan keluarga gender yang sama. Bagi banyak pemasar, pasangan berjenis kelamin sama mewakili pasangan yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan memiliki segmentasi khusus dan sendiri sehingga dapat diikuti oleh pemasar. Ini juga sebenarnya tidak lazim jika dilakukan di Indonesia karena sekali lagi di Indonesia belum melegalkan pernikahan sesama jenis. Mungkin segmentasi pasar seperti ini cocok jika digunakan di negara-negara yang melegalkan perkawinan jenis seperti di Amerika dan baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang social standing and behavior. Kelas sosial adalah pembagian suatu anggota masyarakat ke dalam hierarki kelas atau status yang berbeda. Faktor pembagian kelas itu terdiri dari 3. Yang pertama itu kekayaan atau jumlah aset ekonomi, kekuasaan atau tingkat pengaruh atas orang lain. Kemudian yang ketiga itu jumlah penghargaan yang diterima seseorang atau pendidikan. Jadi dinilai dari tingkat pendidikan atau penghargaan yang telah ia terima. Kemudian berikutnya di sini ada kelas sosial dan segmentasi. Kategori kelas diberi peringkat dalam hierarki mulai dari status yang paling rendah hingga ke status yang paling tinggi. Pemasar sering menggunakan kelas sosial untuk mengsegmentasikan konsumen karena anggota dari kelas sosial yang sama berbagi nilai, sikap, dan prioritas mengenai semua aspek. Jadi di sini sebagai pemasar itu harus bisa membedakan dan mensegmentasikan konsumen berdasarkan kelas sosial agar produk yang dijual itu bisa dibeli oleh setiap kelas dari kelas sosial konsumen. Kemudian di sini berikutnya kita bisa menentukan kelas sosial kita sendiri. Yang pertama itu ada kesadaran kelas sosial. Nah, ini merupakan tingkat identifikasi seseorang dengan kelas sosial yang diberikan. Jadi kita harus bisa mengetahui kelas sosial kita sendiri. Yang kemudian ada demografi. Ya, di demografi ini ada 2 indeks yang menggabungkan beberapa demografi untuk menentukan kelas sosial kita. Yang pertama itu indeks karakteristik status atau ISC Warner adalah ukuran tertimbang dari sosial ekonomi sebagai berikut. Yang pertama itu pekerjaan, sumber pendapatan, tipe rumah, dan area tempat tinggal. Nah, itu yang pertama itu dari karakteristik status itu menjelaskan seperti tadi bahwa dengan pekerjaan, sumber pendapatan, tipe rumah, dan area tempat tinggal kita dapat mengetahui kelas sosial kita. Kemudian yang kedua, skor status sosial ekonomi atau SES dikembangkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat dan menggabungkan 3 variabel sosial ekonomi. Yang pertama itu pekerjaan, pendapatan keluarga, dan pencapaian pendidikan. Jadi di sini Biro Sensus Amerika Serikat menggabungkan 3 variabel itu, yaitu pekerjaan, pendapatan keluarga, dan pencapaian pendidikan untuk mengetahui bagaimana cara kita menilai atau mengetahui kelas sosial kita. Kemudian di sini ada America Social Classes. Di sini kita diminta untuk memahami demografi, gaya hidup, dan pola konsumsi kelas sosial yang berada di Amerika. Di sini tidak ada definisi yang seragam atau sama tentang beberapa banyak kelas yang menggambarkan tentang struktur dan kelas populasi yang ada di Amerika Serikat. Di sini kebanyakan studi itu membagi orang Amerika menjadi 5 atau lebih dari
6 kelas sosial. Kemudian di sini ada diagram. Diagram ini menunjukkan berbagai kelas yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama itu ada upper di sini paling sedikit, kemudian ada lower upper, dia di sini sedikit juga, kemudian upper middle, lower middle, upper lower, lower dan lower lower. Di sini yang kelas sosial yang paling banyak di sini adalah upper lower atau working class, karena rata-rata orang Amerika itu memiliki pekerjaan. Kemudian di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi kelas sosial di Amerika Serikat. Yang pertama itu mobilitas ke depan. Di sini keanggotaan kelas sosial di Amerika Serikat ini tidak seperti di banyak negara atau budaya lain. Orang Amerika itu percaya pada mobilitas ke depan, didefinisikan sebagai peluang untuk pindah dari kelas sosial dari yang rendah ke kelas yang lebih tinggi. Maksudnya di sini mereka bisa berpindah karena mereka yakin dengan sumber daya pendidikan dan usaha mereka bisa pindah dari kelas sosial yang rendah ke kelas sosial yang tinggi. Kemudian di sini ada dewasa muda. Populasi berusia 18 sampai 34 tahun merupakan kohort yang merupakan orang yang memiliki demografi yang sama. Dalam hal ini usia dari 18 hingga 34 tahun itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu usia 18 sampai 24 tahun yang biasa disebut dengan milenial muda, dan usia 25 hingga 34 tahun yang bisa disebut milenial tua. Dalam beberapa dekade terakhir ini, kelompok usia ini telah berubah menjadi lebih banyak daripada kelompok lainnya. Kemudian konsumen yang mempengaruhi. Segmen pasar kelas atas yang terdiri dari rumah tangga dengan pendapatan yang menurut sebagian besar lebih dari $100.000. Jadi di sini mereka ini sebagai konsumen yang mempengaruhi karena produktivitas mereka untuk membeli produk itu lebih besar daripada kelas sosial yang berada di bawah mereka. Kemudian di sini ada konsumen kelas tengah. Rata-rata penduduk kelas menengah di Amerika Serikat sudah menyusut. Hal ini disebabkan karena banyaknya anggota kelas menengah mulai bergerak ke atas, sementara yang lainnya ke bawah. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan itu, dengan sumber daya pendidikan yang semakin bagus dan bebasnya masyarakat untuk berusaha, banyak anggota kelas sosial menengah mulai berpindah dari kelas menengah ke kelas atas, dan banyak juga yang dari kelas menengah ke kelas bawah karena mereka tidak menunjukkan usaha untuk pindah ke kelas yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada konsumen downscale atau konsumen kelas rendah. Di Amerika sendiri mereka dianggap sebagai segmen pasar yang penting karena mereka sering menghabiskan persentase lebih tinggi dari pendapatan mereka untuk makanan daripada pembeli kelas menengah. Jadi di sini mereka merupakan segmen pasar yang penting karena mereka itu merupakan konsumen dari perusahaan, karena mereka sering membeli dan menghabiskan produk yang diluncurkan oleh perusahaan. Selanjutnya saya Kevin akan melanjutkan kelas geodemografi dan sosial. Pemasar menggunakan geodemografi untuk mengidentifikasi lokasi geografis konsumen yang termasuk dalam berbagai kelas sosial. Di buku itu menggunakan contoh prism yang menggabungkan faktor sosial, ekonomi, demografi, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, siklus hidup, warga, etnis, perumahan, dan urbanisasi dengan data pembagian konsumen dan paparan media. Pengelompokan ini digunakan oleh pemasar untuk mencari konsentrasi konsumen dengan gaya hidup dan perilaku pembelian yang serupa. Selanjutnya adalah chapter 11, Cultural Value and Consumer Behavior.
peran dan dinamika budaya. Kita sering menyebut budaya sebagai invisible hand yang memandu tindakan orang dari sekelompok masyarakat tertentu. Ketika peneliti bertanya mengapa orang-orang melakukan hal tertentu, mereka mereka sering menjawab karena hal tersebut adalah sesuatu yang benar untuk dilakukan. Sebuah respon yang mencerminkan pengaruh budaya yang tertanam pada perilaku kita. Peneliti dapat memahami dan menghargai pengaruh budaya setelah mereka berkunjung dan mempelajari serta mengamati nilai-nilai budaya yang terdapat pada negara yang dikunjungi oleh mereka. Seperti contohnya itu, kalau di buku itu yaitu konsumen yang tinggal di bagian timur laut Amerika Serikat secara historis lebih menyukai kecap pada hamburger mereka. Tetapi konsumen yang tinggal di bagian lain menyukai mustard atau campuran mustard dan kecap. Beberapa peneliti meneliti tingkat norma budaya sebagai berikut, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkat supranasional, yaitu mencerminkan di mana budaya yang mendasar yang mempengaruhi banyak masyarakat. Misalnya mencerminkan karakter atau persamaan ras dan agama atau bahasa bersama. Yang kedua adalah tingkat nasional, yaitu mencerminkan nilai-nilai inti bersama, adat istiadat, dan kepribadian yang mewakili inti dari karakter nasional negara tertentu. Yang terakhir adalah nilai kelompok, yaitu mencerminkan subdivisi suatu negara atau masyarakat seperti subkultur dan pengaruh berbagai kelompok referensi. Pada tingkat budaya supranasional itu masih dibagi menjadi empat kelompok atau 4 segmen pemuda global yang diantara rentang usia 14 hingga 24 tahun. Yang pertama adalah in-crowd. In-crowd ini merujuk pada privilege dan reinforcement anggota kelompok ini meminta pengakuan dari orang lain. Yang kedua adalah pop maverick, yaitu word of mouth menyebar dengan cepat dan gairah individualitas dan kepuasan instan adalah hal yang penting. Yang ketiga adalah networked intelligentsia. Ini adalah pusat jaring sosial online dan merujuk tentang evolusi, kreativitas, dan dekonstruksi. Yang terakhir adalah Trill Renegades. Ini semua tentang keburukan, adrenalin, dan anarki. Selanjutnya adalah evolusi budaya. Pemasar harus selalu memantau perubahan budaya untuk menemukan peluang baru dan meninggalkan pasar yang telah usang atau telah lesu. Tujuannya ini adalah pemasar harus secara berkala mempertimbangkan kembali mengapa konsumen melakukan apa yang mereka lakukan, siapa pembeli dan pengguna penawaran mereka. Ketika mereka berbelanja dan bagaimana dan di mana mereka dapat dijangkau oleh media dan produk atau layanan apa yang mereka butuhkan. Sebagai contohnya itu, di buku itu, perubahan budaya di Amerika Serikat semakin mengakui pilihan karir yang terbuka untuk wanita. Saat ini sebagian besar wanita bekerja di luar rumah dan seringkali dalam karir yang dulunya hanya berorientasi oleh pria. Hal ini mengakibatkan iklan-iklan di media massa itu dipengaruhi oleh faktor gender. Yang selanjutnya adalah kebutuhan budaya mencerminkan kebutuhan konsumen. Budaya itu sendiri mengekspresikan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Ini menawarkan ketertiban, arah, dan pedoman untuk memecahkan masalah dengan menyediakan metode mencoba dan benar untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, pribadi, dan sosial. Budaya juga menentukan apakah suatu produk merupakan kebutuhan atau kemewahan diskresioner. Budaya juga menentukan pakaian mana yang cocok untuk acara yang berbeda. Seperti pakaian apa yang harus dipakai di sekitar rumah, apa yang harus dipakai ketika ke sekolah, untuk bekerja, dan ke gereja.
Ya, selanjutnya kita akan masuk ke subbab 11.2 tentang mempelajari nilai kebudayaan. Dalam subbab ini kita akan mempelajari forms of learning atau jenis-jenis proses pembelajaran. Yang pertama yaitu formal learning, terjadi ketika orang tua, saudara yang lebih tua, atau anggota keluarga lainnya mengajarkan anggota yang lebih muda bagaimana cara berperilaku yang baik. Yang kedua yaitu informal learning, didapatkan ketika anak memilih untuk menirukan perilaku orang lain untuk dijadikan teladan. Bisa bisa yang dijadikan teladan itu bisa keluarga, teman, ataupun idola. Yang ketiga yaitu technical learning. Terjadi ketika guru di sekolah mengajarkan kepada muridnya bagaimana cara berperilaku yang baik di lingkungan sosial maupun lingkungan pribadi. Selanjutnya yaitu enculturation and acculturation. Enkulturasi terjadi ketika seseorang mempelajari budaya sendiri atau asli. Akulturasi yaitu pembelajaran terhadap budaya luar atau budaya yang baru bagi seseorang. Ketika hendak memasarkan produknya di negara lain, seorang pemasar harus mempelajari budaya dari calon konsumen guna menentukan apakah produknya dapat diterima, mengkomunikasikan produk, dan membujuk konsumen. Kunci utama dari enkulturasi adalah consumer socialization yang sudah kita pelajari di chapter 10. Proses sosialisasi selain didapatkan dari keluarga, juga dapat berasal dari lembaga pendidikan yang berupa pengetahuan dan lembaga keagamaan yang mengajarkan bimbingan dan nilai spiritual moral. Marketing influences on cultural learning. Konten media iklan dan pemasaran mencerminkan sekaligus menanamkan nilai kebudayaan. Adanya repetisi pesan secara berulang pada berbagai media berguna untuk memperkuat keyakinan seseorang akan nilai dan budaya. Selain itu, gambar visual, warna, musik, dan lain-lain juga mencerminkan nilai kebudayaan. Misalnya, topi bisbol bagi warga Amerika Serikat atau bagi warga domestik di sana melambangkan identitas budayanya masing-masing. Sedangkan bagi kita, misalnya seorang wisatawan, berfungsi sebagai koleksi. Pemasar juga berbagi informasi dengan konsumen guna mengekspresikan dan menerapkan nilai kebudayaan. Terdapat pula komunitas virtual dalam dunia online tentang produk yang memungkinkan untuk bertukar informasi dan mempelajari produk antar satu orang dengan orang lainnya. Symbols and rituals. Symbols merupakan sesuatu dapat berupa verbal maupun non-verbal yang mewakili suatu objek tertentu. Simbol verbal ini dapat berupa teks iklan ataupun simbol non-verbal dapat berupa gambar, warna, dan bentuk pada iklan, kemasan, dan desain produk. Kebanyakan simbol memiliki makna linguistik dan psikologis. Misalnya di e-book dikatakan kata Cadillac merujuk pada merek mobil mewah, yaitu merek mobil Cadillac. Bisa juga menyiratkan kekayaan dan status. Dalam bahasa Inggris terdapat frasa Cadillac of Refrigerators, yang artinya bahwa kulkas ini merupakan kulkas terbaik di antara merek-merek lainnya. Simbol juga memiliki makna yang kontradiksi. Maksudnya gimana? Dapat diambil contoh dari logo Starbucks ini, di mana logo Starbucks ini merupakan logo yang lama, di mana pada awalnya pemasar menyiratkan makna logo ini melambangkan produk minuman kopi eksklusif yang menargetkan kalangan menengah kelas atas. Akan tetapi, terdapat protes dari komunitas Kristiani karena lambang tersebut, maaf kata, menggambarkan wanita yang sedang telanjang dada, sehingga dapat dilihat oleh anak maupun remaja yang memasuki kedai Starbucks. Selanjutnya, ritual adalah aktivitas simbolis yang terdiri dari serangkaian tindakan yang terjadi dalam urutan yang tetap dan berulang secara berkala. Dapat bersifat umum, rinci atau seremonial seperti pernikahan, dan biasa yaitu aktivitas make up yang dilakukan oleh wanita. Kebanyakan ritual menyangkut artefak, yaitu sesuatu yang mencirikan dan menandakan suatu ritual.
Produk yang tergolong dalam artefak ini akan dipasarkan secara khusus oleh pemasar. Ritual juga biasanya menandakan perubahan status sosial, seperti ritual pernikahan, kelahiran, ataupun kematian, ataupun ketika seseorang menjadi pasangan dan orang tua. Ya, berikut contoh ritual dan artefak yang diperlukan. Misalnya ketika ritual perkawinan, artefak atau produk yang diperlukan ada gaun, lalu ada hadiah untuk mempelai, dan lain-lain. Ataupun ketika hari Valentine, artefak atau produk yang diperlukan misalnya permen, kartu, bunga, ataupun coklat. Ataupun ritual kelulusan seorang siswa atau mahasiswa, artefak yang diperlukan adalah kartu ucapan selamat, hadiah, ataupun kegiatan pesta. Bisa juga ketika seseorang memulai suatu pekerjaan yang baru, artefak atau aktivitas yang diperlukan bisa gaya rambut yang baru atau baju yang baru. Baik, yang selanjutnya mengukur nilai kebudayaan. Budaya mencerminkan nilai masyarakat, adat istiadat, dan ritual yang pada gilirannya mencerminkan bagaimana kita hidup dan berkomunikasi. Pengukuran nilai budaya yang paling banyak digunakan adalah analisis konten, observasi lapangan konsumen, dan instrumen pengukuran nilai atau survei. Analisis konten. Yang pertama, analisis konten. Analisis konten menganalisis isi komunikasi verbal, tertulis, dan bergambar dari masyarakat dari iklan dan pesan promosi yang tersebar. Analisis konten dapat diterapkan untuk masalah pemasaran, gender dan usia, sosiologi dan ilmu politik, studi psikologis, dan banyak bidang lainnya. Analisis konten dapat menentukan perubahan sosial dan budaya, apa yang telah terjadi dalam masyarakat tertentu, atau dapat membandingkan berbagai budaya. Jadi secara keseluruhan analisis konten ini bertujuan untuk membandingkan mana yang baik, mana yang buruk. Yang selanjutnya adalah observasi lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi antropologis dan sosiokultural yang terdiri dari mengamati perilaku sehari-hari anggota kelompok terpilih masyarakat untuk belajar tentang kepercayaan, nilai-nilai dan adat istiadat. Pengamatan lapangan yang pertama berlangsung dalam lingkungan alami. Yang kedua, umumnya terjadi karena subjek sadar bahwa mereka sedang diawasi. Yang ketiga, fokus pada pengamatan perilaku. Pemasar menggunakan observasi lapangan untuk mengetahui perilaku konsumsi masyarakat secara alami. Jadi data yang didapat secara real tanpa ada manipulasi atau rekayasa. Selanjutnya adalah survei nilai. Antropolog secara tradisional mengamati perilaku anggota masyarakat tertentu dan menyimpulkan nilai-nilai mendasar masyarakat dari perilaku yang diamati. Survei nilai dilakukan oleh pemasar untuk memahami kebutuhan calon konsumen dengan mengukur nilai-nilai individu. Cara ini juga hampir sama seperti wawancara, yaitu untuk mengetahui reaksi calon konsumennya. Kemudian di sini ada core cultural values. Ini kita mengidentifikasi beberapa nilai inti yang mempengaruhi dan mencerminkan karakter masyarakat Amerika Serikat serta budaya lainnya. Di sini ada tiga kriteria untuk menetapkan nilai inti. Yang pertama itu nilai harus meresap. Artinya itu sebagian besar orang Amerika Serikat harus menerima nilai dan menggunakannya untuk memandu sikap dan tindakan mereka. Kemudian yang kedua ada nilai harus tahan lama. Artinya itu pasti telah mempengaruhi tindakan orang-orang Amerika selama beberapa periode yang panjang. Kemudian yang ketiga, nilai harus terkait dengan perilaku konsumsi. Artinya harus memberikan wawasan yang membantu kita untuk memahami kebiasaan konsumsi orang-orang Amerika. Nilai inti orang Amerika dan masyarakat lain itu sering digunakan sebagai sebagai daya tarik persuasif dalam kampanye periklanan, termasuk ada beberapa poin. Yang pertama itu pencapaian dan kesuksesan, waktu dan aktivitas, efisiensi dan kepraktisan, kemajuan kenyamanan dan kesenangan, individualisme dan kesesuaian, kebebasan memilih,
kemanusiaan, kemudahan, kebugaran, dan masalah kesehatan, dan yang terakhir itu lingkungan. Kemudian yang pertama itu pencapaian dan sukses. Orang-orang Amerika itu berpendapat bahwa tantangan dengan persaingan dapat membuat orang menjadi lebih unggul. Jadi dengan adanya tantangan itu orang-orang itu semakin belajar dari tantangan yang mereka hadapi agar bisa mencapai apa yang mereka inginkan dan menjadi sukses. Kemudian waktu dan aktivitas. Di sini orang-orang Amerika itu menganggap waktu sangat berharga dan tidak akan melakukan aktivitas yang mereka anggap membuang waktu. Jadi rata-rata orang di Amerika itu menganggap waktu itu adalah uang dan waktu tidak menunggu siapapun. Jadi mereka tidak ingin membuang-buang waktu untuk melakukan kegiatan yang tidak menurut mereka tidak berguna sama sekali. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan praktisitas. Orang-orang Amerika menganggap diri mereka efisien dan praktis. Di sini mereka menganggap diri mereka begitu karena mereka selalu melakukan hal-hal yang berguna bagi kehidupan mereka. Contohnya misal mereka melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang dan mendapatkan income dari pekerjaan yang mereka lakukan itu. Kemudian yang ketiga, kemajuan. Sebagian besar orang Amerika memandang perubahan sebagai hal yang diinginkan karena melambangkan perkembangan dan peningkatan dan pertumbuhan. Jadi mereka selalu menginginkan perubahan yang ada dan mempertimbangkan perubahan itu. Kemudian mereka juga sangat menghargai kemajuan di sini. Dalam masyarakat itu mereka selalu menerima produk baru atau layanan baru yang disediakan oleh misalnya salah satu perusahaan tertentu. Kemudian berikutnya ada kenyamanan dan kesenangan. Bagi kebanyakan orang Amerika, sejak usia muda kenyamanan dan harta benda menandakan pencapaian kehidupan yang baik. Di sini orang Amerika sering membandingkan diri mereka dengan orang lain dalam hal harta benda, dan mereka itu cenderung percaya demikian seperti yang ditunjukkan oleh banyak lagu yang populer, misalnya beberapa lagu yang dibuat oleh orang-orang di Amerika itu menunjukkan tentang kekayaan atau kepemilikan harta benda mereka. Kemudian individualisme dan kesesuaian. Di sini orang Amerika menghargai menjadi diri mereka sendiri. Kemandirian, kepentingan diri sendiri, kepercayaan diri, harga diri, dan pemenuhan diri adalah ekspresi populer individualisme dalam bahasa Amerika. Jadi individualisme di sini bukan berarti dia itu hidup sendiri atau antisosial seperti itu, bukan. Jadi individualisme dalam arti orang-orang Amerika itu berarti menjadi diri mereka sendiri. Kemudian kebebasan pilihan. Kebebasan sebagai nilai inti Amerika berasal dari prinsip-prinsip dasar bangsa. Yang pertama itu kebebasan berbicara, pers, berkumpul, dan agama. Orang-orang Amerika itu lebih suka dan bahkan berharap untuk dapat memilih dari berbagai alternatif dalam sebuah aspek kehidupan mereka, seperti yang diilustrasikan dalam beberapa merek kompetitif dan variasi produk di rak-rak supermarket. Kemudian humanitarianisme. Di sini orang-orang Amerika seringkali dermawan dan mau untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mereka mendukung banyak tujuan kemanusiaan dan amal dan sering bersimpati dengan orang-orang yang tertindas yang harus mengatasi kesulitan untuk maju. Jadi mereka itu mempunyai rasa
peduli atau empati yang besar kepada sesama, sehingga membuat mereka itu lebih cenderung membantu orang lain yang berada dalam kesulitan. Kemudian ada kemudaan. Penekanan pada kemudaan di Amerika Serikat sangat kontras dengan masyarakat tradisional Eropa dan Asia, di mana orang yang lebih tua memandang kearifan mereka dan pengalaman yang datang seiring bertambahnya usia. Meskipun demikian, kemudaan itu tidak harus disamakan dengan pemuda atau pemuda yang dalam arti kelompok usia tertentu. Kemudian di sini ada kebugaran dan kesehatan. Menjadi bugar dan sehat adalah nilai inti yang penting dan sangat terbukti dalam banyak aspek kehidupan di Amerika. Misalnya dalam sejumlah besar klub kesehatan dan rangkaian layanan terkait kebugaran, termasuk yoga dan bentuk pengondisian tubuh dan pikiran yang serupa. Kemudian masalah lingkungan. Pemasaran hijau memproduksi dan mempromosikan produk yang dapat digunakan kembali dan ramah lingkungan.